Halo Sobat Data, selamat datang di channel Buka Data, channel di mana kalian akan mendapatkan informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan jauhkan dari mara bahaya. Amin. Kali ini aku akan membahas Dreamcatcher. Apa sih Dreamcatcher itu? Dan untuk apa sih? Nah, buat kalian nanya Dreamcatcher itu seperti ini ya bentuknya. Penasaran kan? Cus, kita bahas. Benda berbentuk lingkaran dengan jaring-jaring di tengahnya ini disebut sebagai penangkap mimpi atau disebut Dreamcatcher. Biasanya, benda ini digantungkan di jendela kamar atau di kepala tempat tidur. Sesuai dengan namanya, Dreamcatcher ini dipercaya bisa menangkap mimpi-mimpi baik dan menjauhkan mimpi-mimpi buruk. Dan aku akan menjelaskan sejarah dan fakta Dreamcatcher, si penangkap mimpi buruk. Dahulu kala, beberapa suku asli Amerika seperti suku Ojibwe mempercayai jika Dreamcatcher merupakan wujud dari pelindungan sang dewi laba-laba untuk melindungi anak-anak dari suku mereka. Jika kebanyakan budaya menganggap bahwa laba-laba merupakan lambang hitam atau hal yang kurang baik, ini tidak berlaku pada orang suku Ojibwe. Suku Ojibwe malah beranggapan sebaliknya. Mereka menganggap laba-laba sebagai sebuah simbol perlindungan. Laba-laba melambangkan energi penciptaan kaum wanita, kebijaksanaan, dan pembelajaran. Kisah dari suku Ojibwe, seorang perempuan spiritual yang disebut sebagai wanita laba-laba dianggap sebagai pelindung spiritual bagi suku tersebut, terutama untuk anak kecil dan bayi. Ketika orang-orang Ojibwe terus bertambah dan mulai menyebar ke seluruh negeri, wanita laba-laba yang mereka percayai tersebut diyakini akan mengalami kesulitan untuk mengawasi dan melindungi orang-orang dari suku tersebut karena jarak yang jauh. Seorang wanita bernama Asibikashi membuat semacam jimat yang bisa melindungi suku Ojibwe. Ketika mereka berpindah tempat dan jauh dari tempat asal suku mereka, inilah yang menjadi cikal bakal adanya Dreamcatcher. Mengikuti apa yang dilakukan Asibikashi, para kakek dan nenek yang berasal dari suku tersebut mulai menciptakan Dreamcatcher sebagai alat untuk melindungi anak dan keluarga mereka dari jarak yang jauh secara mistis. Wow! Dan mereka menganggap jika mimpi buruk dapat masuk lewat mimpi, sehingga suku Ojibwe menyatakan jika jaring itu digunakan untuk menangkap mimpi buruk dan mencegahnya masuk dalam impian sang anak, sementara mimpi baik akan lolos melalui lubang di tengahnya. Dalam legenda suku Ojibwe menyatakan sinar matahari pagi akan membersihkan jaring-jaring Dreamcatcher dari mimpi buruk semalam. Dreamcatcher dibuat dari barang-barang suci yang penting seperti ranting dan bulu yang ditenun oleh orang Ojibwe sejak zaman kuno. Bulu-bulu yang ada pada perangkap mimpi tersebut diyakini sebagai jalannya mimpi indah menuju kita. Gerakan sedikit bulu menunjukkan berlalunya lagi mimpi indah. Mungkin di zaman kuno masih banyak orang yang percaya dengan Dreamcatcher ini. Kalau menurut gue pribadi sih percaya atau enggak masih bingung. Menurut kalian Dreamcatcher mitos atau fakta? Komen di bawah. Sedangkan mimpi buruk kebingungan menemukan jalan mereka dan terjebak di sana hingga matahari terbit dan menguap seperti embun pagi. Oleh karena itu, Dreamcatcher tidak hanya berguna untuk tidur saja, namun lebih merupakan totem atau jimat yang dipercaya oleh sementara orang bisa memusatkan energi baik dan menghilangkan energi negatif. Wow. Dan ini penjelasan yang sangat unik tentang Dreamcatcher. Yang pertama, bentuknya yang unik. Dokumentasi non-asli Amerika pertama kali dilakukan oleh seorang sarjana bernama Francis Densmore pada tahun 1929. Meskipun ada banyak variasi, Dreamcatcher pada dasarnya adalah lingkaran kecil kayu yang diikat dengan otot atau benang menyerupai jaring dengan lubang kecil di tengahnya. Senar atau benang diikat pada beberapa titik pada lingkaran dengan jumlah titik pada Dreamcatcher memiliki arti yang berbeda. 13 poin, 13 fase bulan, 8 poin, jumlah kaki pada wanita laba-laba legenda Dreamcatcher, 7 poin, 7 ramalan kakek, 6 poin elang atau keberanian, dan 5 poin bintang. Kalau gue hitung sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 berarti 13 fase bulan.
Jadi guys, yang belum tahu, titik-titik itu ini lingkaran. Titik pada lingkaran, ya. Yang kedua, memerangkap mimpi buruk. Legenda mengatakan bahwa jika kamu mengandung dreamcatcher di atas tempat tidur, itu akan memerangkap mimpi buruk oleh jaring laba-laba, lalu memasukkan mimpi indah dan menangkapnya melalui lubang di bagian tengah. Saat sinar matahari menghantam dreamcatcher di pagi hari, semua mimpi buruk akan menguap. Yang ketiga, souvenir cantik. Terlepas dari mitos yang ada, dreamcatcher dengan warna yang berbeda-beda ini kini lebih dikenal dengan souvenir cantik. Tidak hanya bisa didapatkan di Amerika, tapi juga di Indonesia. Pengrajin dreamcatcher cukup banyak dan menghasilkan bentuk serta warna yang menarik dan cocok penghias ruangan rumah. Tapi di balik itu ada hal yang mengerikan dan horor, yaitu dreamcatcher girl group K-pop pertama dengan konsep horor. Banyaknya girl group yang menggunakan konsep cute atau seksi memang mulai membuat banyak penggemar K-pop mulai mencari sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru inilah yang akan ditampilkan oleh girl group baru dari Happy Face Entertainment. Girl group yang beranggotakan 7 member ini akan menggunakan konsep horor. Konsep horor memang belum pernah sama sekali dilirik oleh industri musik Korea Selatan. Karena itu, tak salah memang bila Dreamcatcher diklaim sebagai girl group pertama yang akan debut dengan menggunakan konsep tersebut untuk debut lagu pertama mereka sendiri. Dreamcatcher memilih lagu Nightmare dan Catch Me yang dalam teasernya ditunjukkan dengan dentingan musik dengan beat medium. Untuk lagu Catch Me sendiri, kesan horor pun ditampilkan melalui instrumen dentingan piano yang seakan keluar dari kotak musik antik. Dreamcatcher sendiri merupakan rekonsep dari girl group MINX atau MINX yang beranggotakan Jiwoo, Yohyun, Suga, Dami, dan Xiyeon. Debut kedua kalinya dengan nama serta konsep baru, Dreamcatcher pun ketambahan 2 vokalis baru, Handong dan Gahyun, dengan konsep yang unik. Dreamcatcher sukses merebut perhatian penggemar musik K-pop bahkan sejak sebelum tanggal debut mereka diumumkan. Terlebih setelah beberapa video dance dan vokal yang menunjukkan kemampuan bakat 7 member Dreamcatcher. Kemampuan bakat 7 member Dreamcatcher pun dirilis sejak berminggu lalu. Wow, jadi guys, apakah Dreamcatcher membawa hoki girl group K-pop? Apa kalian tertarik dengan Dreamcatcher? Tertarik atau tidak? Komen di bawah. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. See you. Bye-bye.